Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Lalu semangat, Mas Alan. Oke, terima kasih Pak Rinto ya sudah mewakili semua wajib pajak. Kali ini kita akan membahas suatu isu yang lagi sangat-sangat hot, lagi sangat-sangat hangat, lagi sangat-sangat panas ya, di mana ketika kita mau menggugat hukum, menggugat PMK atau undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, kita digagalkan, dibatalkan, atau tidak diterima dengan alasan sedang ada perombakan pe- pengadilan pajak menuju ke Mahkamah Agung. Sehingga lu nggak boleh gerak nih, nggak boleh ubah nih undang-undang atau PMK atau apapun. Gitu. Kita nih menggugat nih ya. Tetapi Ya, sekarang tiba-tiba Menteri Keuangan mau merencanakan perubahan PMK yang mana PMK ini bisa mengikat, bisa mengubah eh, dunia persilatan di dunia perpajakan di pengadilan pajak karena dia mau mengatur mengenai izin kuasa hukum pengadilan pajak. Nah, ya, padahal Menkeu ini kan adalah musuh kita di pengadilan. Menkeu ini musuh kita di pengadilan. Jadi ibaratnya betul, Mas. Indonesia lagi mau perang, lagi mau apa? Lagi mau tanding bola ya sama Malaysia gitu. Tapi yang Nah, menentukan aturannya pihak Malaysianya. Ya gimana ceritanya? Kok kok lawan kita bisa menentukan mengenai syarat kuasa hukum di kita gitu loh. Ini kan kacau balau ya. Jadi ya, betul, betul. kali ini IWPI nih mau angkat suara nih dan bahkan kita mau mempersiapkan upaya hukum Pak ya. Nah, bagaimana IWPI Pak? Ya, 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 ya. Terima kasih, Mas Alan. Jadi ini sangat lucu, Mas, ironi di dunia perpajakan ini, Mas. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi, Mas, itu menyatakan bahwa pengadilan pajak ini maksimal 31 Desember 2026 atau paling lambat 1 Januari 2027 itu sudah harus berada satu atap di bawah Mahkamah Agung, Mas Alan. Hmm, hmm, Nah, ini malah Menteri Keuangan membuat rancangan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur syarat kuasa hukum di pengadilan pajak, Mas. Tadi hmm, kalau Mas Awan ceritakan tadi, ini ilustrasinya gini sih, Mas. Pertandingan, misalkan kita ini tim WP lawan tim DJP dalam kurung Kemenkyu kan, Mas. hmm, hmm, Nah, saat pertandingan di lapangan ini, Mas, ini kan pasti namanya ada kesebelasan, ada pelatih, Mas. hmm. Nah, ini yang diatur adalah pelatihnya lawan, Mas. Jadi pelatihnya mereka itu mengatur saat pelatih kita, itu, Mas. Hmm, Itu ilustrasinya lebih simpel seperti itu, Mas Awan. Jadi hmm, tim lawan itu menentukan syarat pelatih. Jadi kamu nggak boleh pakai pelatih yang ini gitu loh, Mas. hmm, Nah, sebenarnya kami dari WPI seneng aja, Mas. Jadi kan baik, Mas, mereka, Mas. Jangan dinilai buruk dulu, Mas Awan. hmm. Itu niatnya baik atau apa, Mas? Narasi yang dibangun adalah demi agar tim wajib pajak mendapatkan keadilan, Mas Awan. Narasinya sih Narasi bagus. yang dibangun bagus apa enggak, Mas? Bagus. Bagus. Loh, saya dari WPI, Mas, langsung setuju, Mas. Ya. Nah, dengan koma itu, Mas. Jika Oke. pelatih yang ditentukan oleh mereka, kita pasti menang. Gitu, Mas. Oke. Oh, ya harus Oke. gitu, Mas. Lah, sekarang Hmm. pelatihnya udah ikut, kamu tuh kalau pelatihmu gini-gini kamu nanti kalah, gitu loh, Mas. Hmm. Nah, sementara kita ini Mas ya, mengikuti alur permainannya mereka. Nah, Hmm. pakai pelatihnya mereka tetap kalah. Nah, siapa yang menanggung kekalahan ini, Mas? Nah, ya tidak Oke. masalah, Mas Awan. Dulu. Ya, kalau Kemenq tidak bisa menjamin itu, ya tidak masalah, Mas. Saya kasih Hmm. lagi opsi yang kedua. Nah, Hmm. membuat semacam ini, Mas Awan, apa? Perusahaan asuransi. Hmm. Nah, asuransi yang menjamin, Mas. Jadi misalkan kalau wajib pajak yang kalah, nah, yang bayar asuransi ini, Mas. Hmm. Oke. Nah, itu tidak masalah gitu loh, Mas. Nah, kalau Hmm. cuman mengatur-ngatur doang terus setelah itu kita main pertandingan kalau kalah kita suruh bayar sendiri, Mas. Hmm. Waduh, ya gimana, Mas? Oke. Nah, ini kita lihat konten kita, Mas. Hmm. Nah, ini, Mas. Nah, ini Hmm. judulnya adalah reformasi atau rekayasa. Menteri Keuangan tidak berwenang, Mas, mengatur syarat kuasa Hmm. hukum pajak. Ini Hmm. WPI itu, Mas. Jadi kita nggak ada tedengaling-aling, Mas. Tidak Hmm. berwenang gitu, Mas. Hmm. Nah, ini ada berita, Mas ya. Ini sepertinya di TVC, Mas ya. Hmm. Masih disusun PMK baru kuasa hukum pajak tak bakal berlaku seketika. Hmm. Apa yang sedang terjadi? Kementerian Keuangan berencana menerbitkan PMK baru yang memperketat syarat kuasa hukum pajak. Info Hmm. muncul dari berita Detik News 19 ini Juni 2025. Mas. Hmm.
Nggak ada masih masalah kuasa jadi kuasa hukum pajak ditambah Kemenq bakal rilis PMK baru ini Mas. Hmm. Isi rencana PMK baru. Kuasa hukum Hmm. pajak wajib memiliki surat keterangan kompetensi atau SKK atau izin konsultan pajak. Nah, ini Hmm. jadi yang punya izin konsultan pajak Mas yang bisa jadi kuasa hukum pajak Mas. Oke. Nah, pengalaman kerja 2 tahun di bidang perpajakan atau akuntansi atau hukum. Hmm. Gelar sarjana atau D4, bukan ASN atau pejabat negara. Hmm. IWPI menolak rencana atau rancangan PMK dan Hmm. menyebut Kemenq tidak berwenang menetapkan syarat kuasa hukum Hmm. di pengadilan pajak, merujuk pada putusan MK nomor 26 tahun 2023 yang Hmm. memerintahkan pengadilan pajak berpindah ke Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026. Hmm. Kritik umum IWPI, PMK tidak menjamin Hmm. kemenangan wajib pajak dalam sengketa ini Mas. Kritik saya Hmm. karena tidak menjamin kemenangan Mas. Tapi kalau menjamin kemenangan ya tidak masalah itu Mas. Hmm. Justru memperkuat otoritarianisme fiskal dan menghalang-halangi akses rakyat atas advokasi pajak. Hmm. IWPI dibentuk karena banyak wajib pajak dirugikan oleh konsultan pajak yang tidak kompeten, Mas. Ini konsultan Oke. pajak yang oleh sertifikat tadi oleh mereka itu, Mas, itu menurut kami tidak kompeten, Mas. Oke. Bahkan kami pernah menggunakan jasa konsultan pajak yang the Big Four. Nah, Hmm. itu the Big Five, ya, Mas ya. Itu juga nggak bisa, itu, Mas. Hmm. Hmm. Nah, ya, pandangan ahli Alessandro Re. Hmm. Penambahan syarat tidak berbasis data objektif. Hmm. Pertanyakan kompetensi apa yang dinilai kurang, hukum atau akuntansi. Nah, Hmm. ini lucu, Mas. Ini pengadilan. Nah, itu kan Hmm. harusnya kan berbasis hukum, Mas. Ini malah kompetensinya kompetensi akuntansi atau pajaknya, Mas. Hukumnya nggak di ini, Mas. Hmm. Nah, ini dikhawatirkan jadi monopoli bisnis pelatihan kompetensi, masalah. Hmm. Terus, konflik hukum dan implementasi. Akses advokat dikendalikan DJP dan Menq. Meski Hmm. pengadilan pajak adalah lembaga kehakiman. Nah, Hmm. ini Mas. Jadi sekarang ini pengadilan pajak masih di bawah Kementerian Keuangan, Mas. Nah, Hmm. itu berdasarkan undang-undang di pengadilan pajak, Mas. Hmm. Kemenq seharusnya tidak mengatur kuasa hukum, melainkan Mahkamah Agung yang harusnya mengatur, Mas. Nah, Hmm. tuntutan IWPI, patuhi putusan MK dan alihkan kewenangan ke MA. Hentikan PMA yang yang bias atau bisa buat bisnis pelatihan, Mas. Loh, Hmm. libatkan MA dan Asosiasi Profesi Hukum dalam penyusunan standar. Hmm. Nah, IWPI berdiri untuk hak wajib pajak. IWPI menilai kebijakan ini bukan perlindungan tetapi kontrol berlebihan oleh eksekutif. Hmm. Peradilan pajak harus independen dan adil, bukan dikendalikan oleh lembaga fiskal yang jadi lawan wajib pajak di sengketa. Ini yang Mas Awan berikan tadi, Mas. Hmm. Nah, ini coba bisa di ini, Mas. Tadi kan saya share berita nih, Mas. Hmm. Nah, berita dari ini, Mas. Nah, ini dari DTC, Mas. Coba dibuka ini, Mas Awan. Yang di DTC tadi mengenai apa tadi lupa? Mengapa mengapa sertifikasi kompetisi pajak itu? Nah, Mengapa sertifikasi eh, kuasa hukum ya? nah, ini Mas. Atau saya sini nih sudah buka, Mas. Coba ini saya share screen aja, Mas. Coba. Mengapa Bisa. sertifikasi kompetensi pajak itu perlu? Ya ini nih, Mas. Nah, udah, Mas. Saya share screen nih, Mas. Nah, Oke. mengapa sertifikasi kompetensi pajak itu perlu? Begini kata pakar. Nah, ini pakar-pakarnya, Mas. Nah, ini sampai Hmm. ini juga nggak tahu, Mas. Ini mereka mewakili kepentingan siapa, Mas? Yang kita curigai mereka dapat bisnis pelatihan, Mas. Oke, dicurigai ya. Nah, Ya, nah, ini diduga. Ketua Dewan Sertifikasi Pertapsi, Prof. Wah, gelarnya banyak, Mas. Prof. Dr. Cip Hmm. Ismail, SHMA, MBA, Hmm. MM. Nah, ya nggak apa-apa, Hmm. Anda bikin sertifikasi sendiri, kerjain sendiri, Mas. Yang jelas, wajib pajak saya perintahkan nggak usah ke Pertapsi nantinya, Mas. Betul, Mas. Hmm. Nah, ini juga lucu, Mas. Nah, ini Hmm. Pertapsi juga, kalau nggak salah, Pak Darussalam juga pemilik DDTC ini, Mas. Ini jadi ada afiliasi nih, Mas. Antara Hmm. DDTC dengan DJP maupun Kemenq. Ini ya ini sebagai informasi kepada wajib pajak di seluruh Indonesia, kalau bisa Hmm. jangan menggunakan jasanya DTC atau Pertapsi nih Mas, kalau memang tidak bisa membela wajib pajak dengan Hmm. sepenuhnya itu Mas Awan. Hmm. Hmm. Oke, bukannya membela malah malah dikerjain ya. Iya. Nah sekarang bisa nggak menyampaikan Mas? Kenyataannya Mas Awan, di dalam persidangan di Hmm. pengadilan pajak itu ada dua sengketa loh Mas. Yang Hmm. satu jenis sengketa gugatan, yang ke Hmm. satu banding. Nah kalau Hmm. jenisnya sengketa gugatan Mas, kan harus Hmm. kompetisi hukum Mas. Hmm. Potensinya kan hukum Mas, benar nggak Mas Awan? Ya. Gugatan atas formil. Hmm. Nah, ini kalau uh,
ini kan ini mau dibawa bahwa pengadilan pajak ini hanya bahasnya banding, Mas. Ya nggak apa-apa, dirubah dulu undang-undangnya bahwa tidak boleh Hmm. ada gugatan, itu, Mas. Nah, Hmm. kita tidak menerima sengketa terkait formil, kita hanya menerima sengketa terkait material. Jadi nanti Hmm. tujuannya kan SKP-nya akan dibuat tinggi-tinggi, Mas Awan. Hmm. Entah tanpa KKP, entah tanpa dasar koreksi, entah melanggar aturan, nggak masalah, Hmm. Mas Awan. Yang Hmm. penting Hmm. angkanya terbit dan nanti pengadilannya tetap ada. Anda tetap bisa komplain tuh kalau kamu kena angka SKP itu. Nah, daripada seperti itu kalau saya, Mas, ya lebih baik wajib pajaknya ya ini, Mas, ya pakai Hmm. negara yang monarki tadi, Mas. Wajib pajaknya mana? Hartamu tak minta, dor, mati itu aja, Mas. Langsung diambil. Nah, daripada bulat 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 itu lah, Mas. Ya, 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 ya. Makanya berkali-kali saya sidang di pengadilan pajak, Mas, mewakili anggota IWBI, itu sampai saya itu nggak boleh ngomong, Mas. Hmm. 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 Jadi ini kan sudah sangat ironis sekali, Mas Awan. Itu apakah karena saya dan Mas Awan ini vokal di pengadilan pajak, akhirnya keluar rangkaian PMK ini? Hmm. Hmm. Oke, Pak. Siap. Kita nantikan ya. Reformasi atau rekayasa nih dari si oknum Menteri Keuangan ini ya. Mudah-mudahan beliau segera sadar Yang ya. Kalau nggak bisa kena yang jelas, acak ini Menteri ya. Keuangan sudah kami suratin, Mas, dari WPI ke Pak Presiden. Saya suruh Hmm. ganti, Mas. Terus terang kami suruh ganti karena sudah terlalu lama, Mas. Nah, Hmm. dan nanti mungkin di konten selanjutnya akan kami tunjukkan fakta-fakta bahwa memang Kementerian Keuangan ini patut dipertanyakan kinerjanya, Mas. Karena hutang di Hmm. masa beliau ini menangkat sekali, Mas. Ini Hmm. kemarin data saya tuh sekitar beliau sudah 13 tahun lebih, Mas, di Menteri Hmm. Keuangan, Mas. Jadi kalah ini, Mas. Presiden maksimal 2 periode 10 tahun, Mas. Ini Menteri Keuangan bisa tak terbatas, Mas. Ini ada yang salah ini di struktur Hmm. ketatanegaraan kita, Mas. Sudah terlalu lama kerjanya amburadul lagi. Ya kalau semua diandalkan hutang, Mas, ya Mas Awan bisa jadi Menkyu, Mas. Nggak usah mikir, Mas. Dia nggak punya uang, hutang, hutangnya biar siapa ya? Urusan pejabat yang selanjutnya kan gitu, Mas. Ya, 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 ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Rinto. IWPI betul-betul mewakili wajib pajak ya. Cuma ada satu di Indonesia yang mewakili wajib pajak dan kuasa hukum yaitu IWPI ya. Yang lainnya mangap nggak berani ngomong ya, takut dipecat sama sama oknum Menkeu ini ya. Oke Pak, makasih Pak. Sampai jumpa Pak Rinto. Oke, sama-sama.